Zahra dari SD Impres Wongorada. Selamat menyaksikan. Cari nama di kota Basra. Kasih nama dari lidah. Perkenalkan nama saya Sahira Azahra dari SD Impres Wongorada. Perwakilan dari Kecamatan Wongkudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Lagolo, yang diambil dari buku Lagolo si Anak Pemalas yang disadur oleh Yeni Vektaria W dari berbagai sumber. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak. Telah lama mereka menanti kehadiran sang buah hati, seorang bayi lelaki yang tampan dan lucu. Anak itu mereka beri nama Lagolo, yang artinya adalah pembuka jalan. Kedua orang tua Lagolo
Demikian pula, seluruh warga desa akan mengingatnya seumur hidup. Keesokan harinya, Prabowo ikut berburu bersama ayah dan warga desa. Sementara ibunya menyiapkan bekal makanan untuk mereka. Rombongan penduduk desa menuju hutan sebelum matahari terbit. Meski hutan itu tidak terlalu jauh, Lagowo yang terbiasa bermalas-malasan kini cepat merasa lelah. Ayah, apakah tempatnya masih jauh? Aku sudah sangat lelah berjalan. Tidak jauh lagi. Ayo, cepatlah. Bagaimana bisa cepat? Aku membawa busur dan panah, juga berbakaran. Berat sekali. Baiklah, sini aku bawakan busur panah dan berbakaranmu agar kau bisa berjalan lebih cepat. Prabowo menyerahkan semua peralatan berburu kepada ayahnya. Tanpa peduli, ayahnya merasa kelelahan. Ia berjalan lambat di belakang rombongan hingga jaraknya semakin jauh dari para pemburu. Karena melihat rombongan di depannya, Prabowo memutuskan berhenti dan beristirahat di tepi jalan. Saat pulang, mereka melewati jalan ini lagi. Jadi sebaiknya aku menunggu di sini saja daripada ikut berburu. Ketika sedang duduk istirahat, tiba-tiba Prabowo mendengar suara dari balik bukit. Hai, suara apakah itu? Aku belum pernah dengarnya. Prabowo tertarik. Dia pun mencari asal suara itu. Tanpa disadari, dia sudah berjalan jauh berbalik bukit. Sampailah dia di sebuah pohon yang amat besar. Suara itu berasal dari sana. Prabowo mendongak. Dilihatnya, buah-buahan pohon tersebut tergantungan di setiap dahan. Warnanya hijau muda, berbentuk tabung berlubang. Dari lubang tersebutlah angin mengalir dan membuat suara yang tadi dengar oleh Lagowo. Lagowo berniat kembali ke tepi jalan untuk menunggu ayahnya pulang berburu. Tetapi ia terkejut karena tidak ingat jalan kembali. Saat mencoba mencari arah dengan mengikuti suara, ia tidak perhatikan sekelilingnya dan akhirnya tersesat di hutan. Dengan bingung, Lagowo semakin tersesat di hutan lebat di balik bukit. Merasa takut dan terus memanggil ayahnya. Ayah! Ayah! Di manakah kamu? Teriak Lagowo dengan putus asa. Panggilannya hanya dijawab oleh suara dari buah-buahan tadi. Lagowo sudah lelah, tubuhnya lapar karena semua bekal dibawa oleh ayahnya. Dalam hatinya, ia menyesali kenakalan dan kemalasannya. Ia berjanji jika menemukan jalan pulang, ia akan menjadi anak yang baik serta berbakti. Berhari-hari Lagowo tersesat di hutan, hidup dari kabar dan tidur di atas pohon agar aman dari hewan buas. Suatu hari, ia bertemu pemburu bernama Sandari yang setelah mendengar ceritanya mengajaknya berpetualang, mengajarinya cara bertahan hidup, bekerja keras, mengumpulkan makanan serta berburu. Sandari sekolah
menanyakan hadiah yang diberikannya. Hamba ingin pulang ke desa hamba dan bertemu saudara tua lagi yang mulia. Raja kemudian memerintahkan pengawalnya mencari desa asal Lagolo. Lagolo akhirnya bertemu orang tuanya. Ia menangis meminta maaf atas kesalahannya. Ia berjanji akan menjadi anak yang baik serta berbakti. Orang tua Lagolo yang mengira anaknya sudah mati sangat bahagia bertemu kembali dengannya dan terharu melihat perubahan sikapnya. Lagolo menepati janjinya menjadi anak yang baik serta berbakti, membantu orang tua, bekerja keras, mengolah pertanian hingga membuat orang tuanya